perkenalkan semuanya, nama aku Selindi. Kurang lebih sekarang ini aku lagi kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Aku baru mulai kuliah di tahun 2020 kemarin, jadi sekarang lagi semester 4. Dulunya SMA aku di SMAK 3 Penabur, SMP-nya di SMPK 2 Penabur, dan SD-nya di SDK 2 Penabur. Buat SMA sendiri aku ambil jurusan soskum, dan buat latar belakang misalnya tentang lomba-lomba dan segala macamnya, itu aku udah ada memenangkan beberapa medali terkait perlombaan akuntansi. Ada beberapa diantaranya itu yang nasional dan ada yang juga tingkat perkuliahan di Jakarta, ada di Untar, ada di Atmajaya, dan di beberapa universitas lainnya di Surabaya sama di Bandung. Nah, kalau misalnya untuk kompetisi ekonominya sendiri, aku sempat ikut Olimpiade OSN, tapi aku hanya sampai ke OSP saja. Kurang lebih perkenalannya itu, dan kenapa saya mulai mengajar. Kurang lebih saya udah ngajar udah 1 tahunan lah ya sampai sekarang, karena emang demen aja sih buat ngajar-ngajar anak-anak gitu, karena biar sekalian review-review materi juga, sekalian ngasih ilmu juga ke yang lain. Oke, halo semuanya. Di pertemuan kali ini, seperti yang bisa dilihat di papan, aku bakal nerangin mengenai materi ekonomi. Judulnya itu elastisitas. Mungkin kalian udah pernah belajar kali ya di kelas. Jadi elastisitas sendiri itu tuh, misalnya apa ya, kalau kita punya karet gitu ya, karet itu kan bisa lentur, bisa kaku. Nah, kalau misalnya ngomongin di ekonomi, apa sih elastisitas itu? Nah, elastisitas di ekonomi itu kita mengukur elastisitas harga, pendapatan, sama elastisitasnya. Nah, buat lebih dalamnya lagi, nanti aku jelasin satu-satu dulu, dimulai dari yang elastisitas harga ini. Nah, jadi elastisitas harga itu sendiri itu dibagi jadi 2. Ada yang permintaan dan ada yang penawaran. Nah, kedua ini jadi satu dan rumusnya juga nanti sama, cuma nanti aku akan jelasin perbedaannya dari mana gitu ya. Oke, buat rumus yang pertama, jadi ada 3 rumus ya buat ngitung elastisitas harga ini. Yang pertama ini kita bisa ngitung dari persentasenya. Persentase delta Q atau persentase perubahan dari kuantitas suatu produk dibagi sama persentase delta P. Delta P itu berarti perubahan harganya. Nah, gimana sih cara kita baca ekuasi ini? Jadi kalau kamu mau baca suatu rumus kayak gini, kita tuh harus baca dari bawah baru ke atas gitu. Kita itu melihat, kan seperti yang aku tadi bilang, elastisitas dalam ekonomi itu kita melihat kepekaan atau seberapa besar sih respon yang ditimbulkan ketika harga suatu produk itu berubah di pasar terhadap kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan oleh produsen di pasar gitu. Jadi kita melihat dampak yang ditimbulkan dari perubahan P ini terhadap perubahan kuantitas yang diminta atau ditawarkan di pasar gitu ya. Bacanya dari bawah ke atas gitu. Terus buat rumus yang selanjutnya, nomor 2, itu kita bisa ngitung kalau di ini tuh kalau dikasih tahu 2, bentar ya, delta Q per delta P dikali P1 per P1. Nah, ini kita pakai rumusnya kalau misalnya dia memberikan 2 buah titik gitu ya. Jadi dikasih tahu dikasih tahu harga awalnya berapa. Nah, ntar aku tulisin di sini. Diberitahu harga awal atau P1, kemudian kuantitas awal atau Q1, terus dikasih tahu juga harga akhir setelah harganya berubah gitu ya. Gini. Nah, kalau misalnya dia ngasih tahu 4 data ini, kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, ingat ya, yang di sini ini P1, Q1. Kita harus pakai P1, Q1. Berarti kita harus pakai harga awal dan kuantitas awal ya. Kita nggak boleh pakai yang harga akhir dan juga kuantitas akhir. Kita harus pakai yang awal buat rumus yang ini. Oke? Terus selanjutnya di rumus yang terakhir, ini elastisitasnya, rumusnya itu adalah Q aksen kemudian dikalikan dengan P1 bagi Q1. Nah,
Q aksen ini, kalau yang bisa kalian lihat ya, ini kan satu, ini aksen. Beda ya sama satu aksen tuh. Aksen tuh artinya turunan. Mungkin kalian udah belajar ya di matematika dasar kalau misalnya anak IPS. Aksen atau turunan itu berarti kalau ada misalnya dikasih tahu suatu fungsi gitu, terus kita turunin fungsinya, nanti kita dapat hasil angka dari turunan itu. Nah, berarti kayak yang tadi aku bilang, berarti untuk menggunakan rumus ini, hal-hal yang akan diberitahu adalah price awal, kemudian kuantitas awal, dan juga fungsi demand atau supply. Ini ya. Kalau misalnya dia memberitahu 3 poin ini, berarti kita harus menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, terus buat yang ini kalau misalnya diberitahu persentase gitu, persentase perubahan Q dan perubahan P. Ini. Jadi kalau misalnya dikasih tahu persentase perubahan Q dan P, kita pakai rumus yang ini. Kalau dikasih tahunya harga awal, kuantitas awal, price terakhir, dan juga kuantitas akhir, kita pakai rumus yang ini. Dan kalau misalnya dikasih tahunya fungsi, kata kuncinya kalau ada fungsi, price awal dan kuantitas awal, kita pakai rumus yang ini, gitu ya. Nah, oke, ini buat elastisitas harga. Nah, sekarang misalnya kita udah ngitung nih, terus dapat hasilnya misalnya berapa ya? Misalnya minus 0,31 atau misalnya minus 1,4 terus 1,5 gitu, misalnya dapat segini angkanya. Nah, gimana cara kita nyimpulin mana yang elastis, mana yang inelastis gitu. Nah, di ekonomi kita itu ada kategori-kategorinya gitu ya. Bentar ya, aku tulisin buat kategorinya. Kategori yang pertama, kalau misalnya hasil dari elastisitasnya ini, kalau misalnya dia sampai lebih dari 1 gitu ya hasilnya, berarti dia ini adalah elastis. Ini ya. Kalau misalnya dia ini elastisitasnya kurang dari 1, ya, kurang dari 1 berarti dia inelastis. Inelastis itu berarti ya dia nggak elastis gitu ya, berarti dia kaku atau ya bahasa lainnya lah. Tapi kalau di ekonomi bahasanya itu inelastis. Itu kalau misalnya dia itu elastisitasnya bisa sama dengan 1 nih, berarti dia ini dikatakan sebagai elastisitas uniter, namanya gitu ya, uniter. Kemudian ada 2 lagi, kalau misalnya elastisitasnya ini sama dengan 0 ya, kalau dia sama dengan 0 berarti dia ini inelastis sempurna. Nah, kalau misalnya ada inelastis sempurna berarti ada elastis sempurna juga. Itu terjadi kalau misalnya E-nya itu adalah tak hingga, ini ya, infinite. Ini berarti elastis sempurna. Oke. Pembagiannya buat kategorinya kurang lebih ada di 5 ini. Nah, terus mungkin sekarang masuk ke kurva-kurvanya dulu ya. Jadi buat kurva dari barang elastis, inelastis, unitar, dan 2 ini tuh semuanya berbeda-beda ya. Oke, tadi kita udah belajar konsep-konsepnya sama kategori-kategori dari elastisitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke penggambaran kurvanya ya. Misalnya nanti di soal ulangan dikasihnya ada kurvanya nih, gitu. Ada kurvanya tapi ditanya, ini bentuknya tuh elastisitasnya apa gitu. Elastisitasnya kategorinya apa. Nah, kita bisa identifikasi dari gambar kurvanya itu. Pertama, kayak yang tadi aku udah jelasin, kalau misalnya dia elastis, pasti hasil dari perhitungan yang pakai rumusnya tadi itu hasilnya akan ini nih ya, lebih dari 1. Itu berarti dia elastis nih ya. Kalau inelastis kurang dari 1, uniter sama dengan 1, elastis sempurna itu infinite, dan inelastis sempurna itu 0. Oke. Nah, kalau misalnya elastis gitu ya, dia tuh gambar kurvanya kayak kurva demand nih ya, tapi dia landai gitu. Landai gitu ya, jadi nggak curang. Kalau misalnya inelastis, kebalikannya dari elastis, dia itu bakal kurvanya ini gambarnya bakal curang. Gini, ya, dia curang kan tuh perbandingannya. Nah, kalau misalnya dia uniter, itu dia ini gambarnya harus 45 derajat ya.
Nanti dikira-kira aja mungkin kalau ulangan di gambar. Pokoknya dia nih 45 derajat gitu. Gambar di sini 45 derajat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia elastis sempurna, kalau elastis itu kan dia landai. Kalau dia sempurna, benar-benar elastis banget, berarti dia landai banget. Ya udah, jadi dia datar gini. Datar gitu ya. Kalau misalnya inelastis sempurna, inelastis dia kan curam. Nah, kebalikannya sama elastis, kalau dia inelastis sempurna, berarti dia curam banget. Berarti dia lurus tegak gini. Gitu ya. Nah, ini sekarang aku bakal jelasin kenapa bentuk kurvanya bisa kayak gini, dan aku mungkin jelasin lebih dalam gitu ya, elastisitas tuh maksudnya gimana sih, mungkin masih ada yang belum paham. Nah, kalau misalnya elastis gitu ya, berarti suatu barang, misalnya aku bikin konteksnya di sini, ada ubi misalnya gitu ya, ubi gitu, misalnya dulu 1 kilogram misalnya ya 5.000 nih. Nah, terus misalnya harga ubi tiba-tiba dari petaninya mahal gitu. Berarti 1 kilogram ubi yang biasanya 5.000 sekarang misalnya 1 kilogram ubi jadi 20.000 gitu misalnya. Misalnya ya, ini misalnya aja gitu. Nah, berarti ini kan terjadi peningkatan harga yang sangat drastis lah ya, lebih dari 100% kan nih. Nah, kita tuh mau melihat dampak dari perubahan harga ini ke kuantitas barang, kuantitas ubi yang diminta sama konsumen. Misalnya nih, kalau dia elastis, berarti misalnya, ini maksudnya 5.000 ya. Waktu tadi, di awal-awal, harga 1 kilogram ubi itu 5.000, yang beli ini, orang-orang tuh pada beli 100 kilogram ubi misalnya gitu. Nah, terus harganya naik kan tadi. Misalnya harganya naik tadi jadi 20.000. Terus yang beli misalnya total penjualan dari si penjual ubi ini langsung turun drastis, misalnya turunnya jadi misalnya 5 kg doang gitu, 5 kg ubi gitu yang terjual. Ini kan berarti sangat drastis ya perubahannya. Kalau misalnya perubahannya sangat drastis, kita bisa bilang, oh berarti si ubi ini permintaannya tuh elastis gitu. Karena sedikit aja nih perubahan harga yang terjadi gitu, dia turunnya tuh langsung banyak banget kayak gitu. Nah, berarti kita bisa bilang si ubi ini elastis. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya. Kalau misalnya tadi ini 5.000 yang beli 100 kg gitu ya, pada beli 100 kg ubi. Nah, terus pas dia 20.000, orang-orang masih pada beli juga kayak gini, tapi dia belinya itu cuma 90 kg misalnya. Nah, ini sama yang ini, orang belinya itu sama-sama turun kan. Jadi yang awalnya dari 100 kg, yang ini turun ke 5 kg, yang ini turun ke 90 kg. Dua-duanya sama-sama turun, tapi kita bisa lihat kalau yang ini turunnya banyak banget ya kan, dari 100 langsung 5. Kalau yang ini dari 100 cuma ke 90 gitu. Nah, berarti kita bisa nyimpulin, oh si ubi ini inelastis gitu. Maksudnya inelastis berarti meskipun harganya berubah gitu ya, orang-orang tetap butuh gitu, tetap butuh ubi. Akhirnya dia, orang-orang ini tetap beli. Mungkin dia tetap beli tapi kuantitasnya dikurangin tuh kayak gini, 90 kg dari 100 kg gitu kan. Oke. Terus kalau misalnya ini selanjutnya uniter, elastisitasnya sama dengan 1, dan ingat harus 45 derajat. Ini maksudnya gimana sih? Nah, kalau misalnya kayak gini itu, dia waktu kamu ngitung ini, dipakai rumus-rumus yang ini, dia kan hasilnya 1. Itu nandain bahwa perubahan 1 unit ini ya, perubahan setiap ada RP1 yang berubah gitu ya dari suatu produk itu, maka kuantitasnya itu, kuantitas barang yang diminta itu akan turun sebanyak 1 gitu. Jadi intinya berbanding lurus gitu ya, mereka berbanding lurus. Misalnya harga ubinya turun 10 rupiah gitu, ubinya langsung turun permintaannya 10 kg. Nah, itu kan dia berarti berbanding lurus gitu kan. Makanya waktu dibagi hasilnya akan 1 gitu. Makanya kurvanya juga bagus gitu, 45 derajat gitu.
nggak ada mengsong-mengsong yang kayak gini-gini gitu kan, terlalu curam, terlalu landai kayak gitu. Nah kalau ini elastisitas sempurna, berarti dia benar-benar elastis banget. Sedikit aja perubahan harga yang ada di ubi itu, misalnya tadi ya ubi, dikit aja perubahan harganya, wah harganya kuantitas yang dimintanya itu langsung berubah banget gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya ini elastis sempurna, ini harusnya lurus ya, tegak lurus ke bawah ya, cuman nggak ada penggaris tadi, nggak pakai penggaris buat kirinya, jadi agak mengsung dikit. Tapi ini harusnya tegak lurus, benar-benar tegak lurus gitu ya. Jadi ini maksudnya mau berapapun perubahan harganya, kuantitas barang yang diminta tetap sama. Nah kita bisa lihat dari ininya nih. Misalnya price-nya di sini 5, di sini 10 gitu ya. Kita bisa lihat kan nih, kita tarik garis ya, kita tarik garis. Tuh. Ini misalnya kuantitasnya 10 gitu ya. Kita bisa lihat nih, dari kita gambar kurva, kita tarik garis kayak gini. Misalnya harganya 5, kuantitas yang diminta 10. Nah, kalau harganya naik jadi 10, kuantitas yang diminta tetap 10 gitu. Jadi mau berapapun perubahan harganya, dia tuh nggak akan terpengaruh gitu, kuantitas barang yang diminta. Nah, kalau misalnya elastis sempurna ini, dia tuh sebaliknya, harganya sama nih di sini mulu, tapi kuantitasnya bisa berubah-ubah ini tuh. Bisa ada kuantitasnya di sini lah, kuantitasnya di sini, harganya tapi tetap sama gitu. Misalnya harganya 5, nah tapi di sini kuantitasnya ini 5, ini 10 misalnya gitu. Nih ya, bisa dilihat kan ya, ini kuantitasnya 5, harganya tetap 5. Nah ini 10, dia tetap 10 gitu. Oke, tadi kita udah belajar kurva dari elastisitas harga. Terus kita udah belajar semua nih konsep elastisitas harga dan kategori elastisitas harga. Sekarang kita lanjut ke kategori elastisitas selanjutnya, yaitu elastisitas pendapatan. Ya, kalau elastisitas pendapatan, bedanya tadi itu di elastisitas harga kita kan cuma ngebahas kuantitas sama price gitu kan ya. Berarti kita cuma ngebahas efek dari perubahan harga suatu produk terhadap kuantitasnya. Nah, kalau misalnya di pendapatan, seperti namanya pendapatan, kita itu mempelajari efek dari perubahan pendapatan masyarakat terhadap kuantitas produk yang diminta gitu atau ditawarkan. Nah, terus buat rumusnya hampir mirip kayak yang tadi. Pertama itu kita bisa lihat dari persentasenya ya. Elastisitasnya ini kita bisa melihat persentase perubahan, delta itu perubahan ya, perubahan dari Q terhadap persentase, maksudnya jadi dari bawah ke atas, maaf ya aku lupa, tadi kita harus ingat bacanya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, oke? Ini sekalian mengingatkan kalian nih, karena aku juga tadi salah tuh. Nah, kita bacanya dari bawah, kita melihat dampak dari perubahan Y itu tuh pendapatan ya, yield gitu ya, terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta di pasar. Nah, selanjutnya rumusnya juga masih sama kayak yang sebelumnya. Elastisitasnya itu delta Q dibagi dengan delta Y ya kali ini. Tadi kan sebelumnya perubahannya itu hanya di P-nya. P-nya kita ganti dengan Y gitu ya. Jadi yang tadi delta Q per delta P, sekarang delta Q per delta Y dikalikan dengan tadi P1 kita ganti jadi Y1 dibagi dengan Q1. Seperti itu ya. Terus selanjutnya rumus yang kalau pendapatan dia dua rumus aja yang sering dipakai untuk simak dan lain-lainnya. Oke. Terus untuk kategorinya sendiri ini dia berbeda ya sama kategori dari elastisitas harga. Dia ini kategorinya kita bisa gambarkan di satu garis lurus ini. Terus aku kasih keterangan. Sini batasnya adalah 0, sini batasnya 1. Jadi tadi kita udah dapat informasi-informasi dari pendapatan sama kuantitas barangnya ya, kuantitas barang yang berubah berapa, kuantitas pendapatan yang berubah berapa. Terus kita udah dapat nih, kita ngitung, masukin ke rumus, dapat hasilnya. Misalnya hasilnya berapa ya? 0,3. Nah, kalau misalnya 0,3 berarti dia ada di sini kan? Ya kan, 0,3 ya mungkin di sini deh gitu, 0,3 gitu ya.
dia ada di antara 0 sama 1. Artinya apa? Berarti, nih aku tulisin, kalau dia di bawah 0, dia itu adalah barang inferior. Seperti ini, ya, barang inferior. Kalau misalnya dia nih di antara 0 dengan 1, itu berarti dia adalah barang normal. Kalau dia lebih dari 1, berarti dia barang mewah. Seperti ini ya. Nah, mungkin kita review sedikit ke pengantar dari ekonomi. Mungkin kalian sebenarnya udah tahu ya, barang inferior itu adalah barang yang kalau pendapatan orang naik, dia malah gak mau beli barang itu gitu. Misalnya barang-barang bekas biasanya ya, misalnya sandal bekas, sepatu bekas gitu. Ya kalau logikanya misalnya pendapatan kamu naik gitu. Dulu pendapatan kamu cuma 3 juta, terus kamu suka nge-thrift gitu. Nge-thrift ya, mungkin orang sekarang suka lah ya nge-thrift gitu kan. Tapi kalau pendapatan kamu udah tinggi gitu, misalnya dari yang dulunya UMR terus sekarang pendapatan kamu udah 20 juta gitu, ya nggak mungkin dong kamu masih nge-thrift, masih beli barang-barang bekas, pasti ini semua ditinggalkan. Nah, itulah yang dibilang barang inferior. Jadi kalau misalnya makin naik, dia malah makin nggak mau beli gitu. Nah, mewah itu kebalikannya dari inferior. Kalau pendapatan kamu makin naik, kayak misalnya tadi pendapatan kamu 50 juta gitu, naik dari UMR, ya pasti otomatis kamu lebih suka beli barang-barang yang bermerek, branded, misalnya Gucci, Prada gitu-gitu kan. Nah, itu namanya barang mewah ya. Nah, kalau barang normal ini simpelnya kebutuhan pokok gitu. Misalnya nasi, mau pendapatan kamu kecil, gede, itu setiap orang pasti butuh nasi, butuh makan, butuh minum. Nah, itulah semua yang kita bilang barang normal. Nah, kalau misalnya tadi kamu ngitung terus dapat 0,3 dari sini kan daerahnya yang aku arsir ini, berarti itu nunjukin bahwa barang tersebut adalah barang normal. Mungkin juga bisa jadi dia barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan semua orang gitu ya, terlepas dari berapapun pendapatannya, kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, itu adalah elastisitas silang ya. Jadi ingat-ingat, elastisitas itu dibagi jadi elastisitas harga, pendapatan, dan silang. Nah, kalau pendapatan kita langsung tahu ya, berarti ya pengaruh dari pendapatan ke kuantitas. Nah, silang ini maksudnya apa gitu ya? Silang itu berarti dia itu menunjukkan, ini aku sambil tulisin soalnya ini agak susah, mungkin takutnya agak lupa gitu ya. Menunjukkan hubungan gitu ya, hubungan antar dua barang. Nah, mungkin kamu dulu di awal-awal ya, awal-awal ekonomi udah pernah belajar juga tuh yang namanya barang substitusi, barang komplementer gitu ya. Nah, di sini gunanya elastisitas silang, kita tuh mau tahu, misalnya dikasih tahu nih ada dua barang, harga barang ini berapa, harga barang itu berapa gitu. Nah, kita mau lihat pengaruh dari barang X sama Y ini seberapa besar sih, dan si barang kedua barang ini, barang X sama barang Y ini, itu tuh barang substitusi atau yang sifatnya saling mengganti, atau barang komplementer yang sifatnya saling melengkapi gitu ya. Oke, buat rumusnya sendiri hampir mirip kayak yang sebelum-sebelumnya. Pertama kita menghitung elastisitasnya ini adalah persentase dulu ya, persentase dari perubahan delta Qx dibagi delta P ya, delta PY. Nih ya, bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di sini dia kan cuma ngomongin satu barang ya, makanya dia rumusnya cuma delta Q dibagi sama delta P, itu cuma satu barang. Nah, kalau misalnya yang di elastisitas silang, kita kan mau lihat nih hubungan antar dua barang. Makanya yang atasnya ini kita tuh melihat delta Qx sama delta PY gitu ya. Jadi kita mau lihat apa sih dampak dari perubahan si barang Y ini, perubahan harga barang Y terhadap perubahan kuantitas permintaan dari kuantitas barang X gitu ya. Ya, barangnya bisa X-nya apa, Y-nya apa gitu. Intinya dua barang yang berbeda. Terus selanjutnya rumusnya itu sama kayak yang sebelumnya. Elastisitasnya itu adalah delta Qx dibagi dengan delta PY dikali dengan PY per Q.
Q X. Ini ya rumusnya. Oke, terus seperti yang sebelum-sebelumnya, harga sama pendapatan kategorinya beda kan. Nah, di sini juga kategorinya beda gitu ya. Ini aku gambarin 0. Di sini kan pasti positif, di sini negatif ya kalau di bawah 0. Nah, kalau misalnya dia positif, itu menandakan bahwa suatu barang itu adalah barang substitusi. Dan kalau misalnya negatif, dia itu berarti barang komplementer. Gini ya. Jadi kalau positif substitusi, negatif komplementer. Logikanya gimana sih? Misalnya kita udah ngitung gitu ya, terus dapat hasilnya misalnya 0,5 gitu. Berarti dia positif ya. Berarti dia ini adalah barang substitusi. Maksudnya gimana? Jadi ketika si barang Y-nya ini harganya naik, malah si kuantitas dari permintaan barang X ini malah nambah gitu. Berarti kan kita bisa lihat ya, barang substitusi itu artinya barang yang menggantikan barang lainnya gitu kan. Ketika harga barang Y naik gitu ya, logikanya seperti hukum permintaan, kalau misalnya harga barang naik, kita pasti jadi nggak mau beli barang itu, ya kan? Pasti permintaan terhadap barang itu jadi turun. Nah, karena permintaan terhadap barang Y-nya turun, kita beralih ke barang X gitu, barang yang mirip tapi harganya lebih murah gitu. Karena kan si harga barang Y yang naik kan tadi. Nah, harga barang X kan tetap gitu kan. Jadi ketika harga barang X naik, barang Y yang naik, dia malah pindah ke konsumen-konsumen jadi beli barang X. Kayak gitu. Berarti dia barang substitusi gitu ya, hubungannya jadi positif, menguntungkan bagi barang X-nya gitu kan. Nah, kalau minus berarti dia ini barang komplementer. Misalnya harga barang Y-nya ini turun gitu ya, misalnya naik deh, misalnya harga barangnya naik gitu, harga barang Y-nya ini naik gitu, orang-orang jadi nggak mau beli. Misalnya apa ya, barang Y-nya itu teh gitu ya, barang komplementer itu misalnya teh sama gula gini. Biasanya kan orang bikin teh manis ya, teh sama gula. Harga barang teh naik nih, misalnya gitu ya. Nah, orang-orang jadi nggak mau beli teh dong, misalnya jadi beli apa? Jadi beli minuman lain lah gitu, yang bubuk, lemon tea atau apalah yang lain-lain gitu kan, bukan teh yang celup gitu. Orang-orang jadi nggak mau beli teh. Nah, karena orang biasanya beli satu paket teh sama gula buat bikin teh manis, orang-orang beralih beli yang lain, akhirnya permintaan dari si gula juga turun gitu. Jadi ketika teh harganya naik, orang-orang nggak mau beli, orang-orang juga jadi nggak mau beli gula, kayak gitu. Dia hubungannya berbanding lurus gitu ya, karena dia barang komplementer yang saling melengkapi, makanya hubungannya jadi negatif gitu. Oke, pembahasannya kurang lebih untuk elastisitas seperti ini, ada 3. Elastisitas permintaan, penawaran, itu ada di elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan sila. Oh ya, sama satu lagi aku mau ngingetin, kalau yang di sini dia itu bisa negatif ya, dia bisa negatif. Di sini juga dia bisa negatif, menunjukkan dia barang inferior. Kalau misalnya di sini elastisitas harga, dia nggak bisa negatif, gitu ya. Misalnya nanti kamu ngitung, bisa sih dapat nih negatif misalnya minus 0,5 gitu. Tapi negatif ini bukan berarti elastisitasnya negatif. Elastisitas harga itu dia sifatnya mutlak ya, mutlak. Jadi kalau dapat minus 0,5 berarti elastisitasnya itu adalah 0,5. Mutlak 0,5 gini. Minus ini artinya apa? Minus itu menunjukkan bahwa yang kamu hitung itu adalah permintaan ya. Kalau misalnya dia positif, berarti kamu menghitung penawaran kayak gitu. Oke? Ini aku tulisin di sini dia negatif, di sini dia positif. Oke. Udah selesai buat pembahasan elastisitas. Ini aja. Makasih semuanya. Oke, tadi kita udah bahas materinya. Sekarang kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ada si Pak Andi, dia biasanya bisa jual 500 mangkok bakso per hari dan harganya itu 12.000 gitu ya, satu mangkok.
Terus karena ada kenaikan harga daging dan biaya transportasi, maka si Pak Andi ini harus naikin harga baksonya gitu ya. Jadi 15.000 per porsi. Dan si penjualannya itu jadi turun kuantitasnya ya, berarti kuantitasnya turun jadi 450 mangkok per hari. Nah, terus ditanya koefisien elastisitas permintaan dari baksonya. Oke, dari permintaan soalnya udah jelas ya, kita disuruh cari berapa sih elastisitasnya itu ya, elastisitas permintaannya gitu ya. Ini soal nomor 1 ditanya elastisitas demand. Berarti ini merujuk pada konsep yang pertama, yaitu elastisitas harga dengan bagiannya elastisitas permintaan. Oke? Ini kan kita dikasih tahunya itu ada 4 titik ya, kayak yang tadi aku bahas. Dia ngasih tahu 4 informasi, yaitu harga sebelum, harga sesudah, terus kuantitas sebelum, dan kuantitas sesudah perubahan harga. Berarti kita pakai rumus yang nomor 2 ya, kalau misalnya teman-teman ingat. Jadi elastisitas demand-nya itu bisa diukur dengan delta Q atau perubahan dari kuantitasnya ya, kuantitas bakso yang diminta, dibagi dengan delta P, perubahan harga dari baksonya, dikali sama P1. Ingat ya, P1 ya, harus P1, nggak boleh P akhir. Dibagi dengan Q1 ya. Kita langsung masukin aja. Berarti delta Q-nya itu pertama dia 500 jadi 450 ya. Jadi 450 dikurangi 500, kita kurungin gitu ya, dibagi sama delta P-nya. P-nya itu berarti pertamanya adalah 12.000 berubah jadi 15.000. Sini kita tulis 15.000 dikurang 12.000 ya. Ini ya, 15.000 kurang 12.000. Ini deltanya, delta itu perubahan kan ya. Sekarang kita masukin P1, P awal dan juga Q1, Q awal, oke? Berarti P1 itu adalah 12.000 dibagi dengan Q1. Q1-nya itu adalah 500 mangkok. Oke, langsung aja kita pecahin. Ini berarti jadi minus 50 ya. Minus 50 dibagi 3.000 dikali 12.000 dibagi 500. 0,399, maaf, bukan 3,9, maaf, 0,3999 ini ya. Kita bisa buletin jadi 0,4. Berarti jawabannya adalah yang dadu. Kita nggak pakai minusnya ya, ini minus seperti yang aku tadi tunjukin. Ini nunjukin bahwa dia itu adalah menghitung elastisitas permintaan. Oke, elastisitas harga itu selalu mutlak, ingat ya. Jadi minusnya ini harus kita buang. Oke, jadi bisa dilihat jawabannya itu mengesampingkan minusnya ya. Itu jawabannya adalah 0,4 yang dadu. Oke, tadi nomor 1 udah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Bisa dilihat di samping. Jika elastisitas permintaan suatu barang bernilai kurang dari 0 ya. Tuh, kita sambil tulisin informasinya. Elastisitasnya ini kurang dari 0 ya. Maka barang tersebut tergolong sebagai barang. Oke, ini berarti sesuai pembahasan kita yang tadi ya. Tadi itu kan ingat ya, kita itu ada bahas elastisitas harga, ada pendapatan, ada elastisitas silang juga gitu ya. Nah, terus di sini dia nanya nih, pilihan jawabannya ada inferior, kebutuhan pokok, normal, superior, mewah gitu ya. Nah, berarti gini dia ngasih clue, kita tuh harus pakai elastisitas yang pendapatan. Ingat yang ini nih, yang ada garis gini, terus di sini ada 0, di sini ada 1. Itu ya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia itu lebih dari 1, berarti dia barang mewah. Kalau dia 0 sampai 1 jaraknya, berarti dia barang normal. Gini ya. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 0, gitu ya, itu berarti dia barang inferior. Ini ya.
Nah, terus di sini dikasih tahu elastisitasnya kurang dari 0, berarti dia begini, ya kan? Kita arsir yang sini. Itu ya sudah, kita udah ketemu jawabannya adalah barang inferior, jadi jawabannya yang A. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 3, bisa dilihat di samping. Masyarakat menganggarkan Rp500.000 untuk membeli pakaian setiap bulan. Di awal tahun 2017, penghasilan masyarakat naik sebesar 25%. Dari kata-katanya, penghasilan kita bisa langsung nyimpulin ini dia nyuruh kita ngitung elastisitas pendapatan ya. Nanti kita lihat ini benar. Elastisitas pendapatan. Ya, elastisitas pendapatan. Yaitu yield ya, pendapatan. Nah, terus dia bilang penghasilan ini naik sebesar 25%, terus pembelian pakaiannya itu bertambah jadi sebesar 300.000. Dengan demikian elastisitas pendapatan atas pakaian bersifat gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat nih dari pilihan jawabannya ada inelastis sempurna, inelastis, bla 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 gitu ya. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, ini kan soal simak UI ya, berarti kita harus ngikutin mau soalnya tuh apa gitu. Dia nanya, soalnya nanya dengan demikian elastisitas pendapatan. Berarti dia nanya elastisitas pendapatan. Tapi ternyata jawabannya dia meminta kita untuk mengkategorikan itu berdasarkan kategori dari elastisitas harga ya gitu. Berarti kita ikutin nih kalau soalnya gimana. Nah, sekarang waktunya kita milih, kita harus pakai rumus yang mana. Kalau misalnya di sini kita lihat dia ngasih tahu anggaran awalnya 500.000, terus pembelian pakaian itu nambah 300.000, terus apa tuh, penghasilan masyarakat naik 25%. Ada persentase, berarti kita bisa pakai rumus yang paling pertama itu ya. Kita bisa pakai rumus yang ini, yang pakai persentase. Elastisitas sama dengan persentase perubahan ya, atau delta Q dibagi persentase delta Y, gini ya. Kita bisa pakai yang persentase. Terus dia bilang penghasilannya itu naik sebesar 25%. Berarti delta Y-nya kita udah bisa tahu 25% ya. Nah, sekarang kita ngitung delta Q-nya berapa nih? Berapa persen gitu kan? Gitu kan? Nah, kita berarti hitung. Pertama dia kasih tahu anggaran awalnya itu adalah 500.000. Nah, habis itu dia bilang nambah sebesar 300.000 ya anggarannya, berarti ditambah 300.000. Berarti buat ngitung persentase gimana sih? Ya berarti harga akhir, biasanya kan akhir kurangin awal. Nah, tapi kan dia langsung ngasih tahu tuh di situ. Pembeliannya itu bertambah sebesar 300.000. Berarti tinggal langsung aja 300.000 dibagi dengan anggaran awalnya 500.000, kita kali 100% gitu ya. Lihat ini ya. 3 kali 20 langsung kita dapat 60%. Ini ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, aku bisa jabarin bentar. Ini rumus awalnya gini. Tapi kan tadi ini kita ngitung nih. Dia bilang awalnya 500.000 terus nambah 300.000. Berarti akhirnya itu adalah 800.000. Kalau misalnya kalian mau pakai rumus yang delta itu ya, yang rumus yang delta, berarti delta perubahannya itu berarti akhir kurang awal kan? Ingat ya. Delta perubahannya itu berarti akhir 800.000 dikurangin awal 500.000. Ini dibagi sama awal, ya kan? Kita turunin dikali sama 100 untuk menjadikannya 100%. Nah, 800 kurang 500 itu hasilnya adalah 300.000 dibagi 500.000 dikali 100. Sama kayak yang tadi ya, 300.000 per 500.000 kali 100, ya kan? Berarti hasilnya akan sama, yaitu 60%, gitu ya. Berarti titik-titik yang ini kita udah tahu, kita bisa jawab 60%. Jadi dari sini kita bisa tulis sesuai rumusnya ya, E sama dengan 60% bagi 25%. Karena ini sama-sama persen bisa kita coret. Ini ya, 60 bagi 25 bagi begini 12/5 ya, berarti dia koma gitu ya.
2,4 ya hasilnya. Nah, ingat kalau dari berdasarkan kategori yang sebelumnya, dia kan di sini minta kita kategorikan berdasarkan elastisitas harga gitu ya kategorinya. Nah, berarti dia di atas 1. Berarti kita bisa kategorikan dia ini elastis gitu ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, kita bisa lihat soalnya di samping. Jika harga beras naik dari Rp15.000 per kilogram jadi Rp20.000 per kilogram, yang mengakibatkan perubahan jumlah beras yang diminta dari 200 ton menjadi 150 ton. Nah, tadi nih bisa kita highlight ya, jumlah beras yang diminta. Berarti itu adalah elastisitas harga di bagian permintaan gitu ya. Nah, terus di soal ini dia ngasih tahu 4 poin kan ya. Dia ngasih tahu poin harga awal, terus harga akhir setelah perubahan, dan kuantitas awal dan juga kuantitas akhir setelah perubahan gitu kan ya. Berarti kita bisa pakai, kalau ingat penjelasan aku yang tadi itu, kita bisa pakai rumus yang nomor 2 ya. Kita bisa pakai yang rumus ini. Sama sebenarnya adalah delta Q ya dibagi dengan delta P ini dikali, ingat P1 ya, harus P1 dibagi Q1 gini, oke? Terus kita langsung masukin aja ya angka-angkanya kalau gitu. Delta Q berarti perubahan kuantitasnya dari 200 ton menjadi 150 ton. Berarti 150 ton kita kurangi dengan 200 ton dibagi dengan delta P, perubahan P-nya dari 15.000 menjadi 20.000. Kita bisa kurangin 20.000 kurangi 15.000, kita kalikan P1 dan Q1, berarti harus P awal dan juga Q awal ya. Berarti P awalnya itu adalah 15.000 dibagi dengan Q awalnya itu 200 ya. Kita bisa selesaikan 150 kurang 200 berarti minus 50 dibagi dengan 5.000 dikalikan 15.000 per 200. Ini bisa kita coret aja. Ini 5 bagi 5 1 3. Berarti kita bisa dapat minus 3 per 4. Ingat yang aku bilang tadi, kalau kita ngomongin elastisitas harga, bentar aku tulisin ya. Elastisitas harga. Di elastisitas harga itu nggak mengenal yang namanya minus. Dia nilainya mutlak. Berarti di sini kita harus tulis. Nih, ingat yang aku bilang, pokoknya kalau misalnya di elastisitas harga, dia tuh nggak mengenal minus ya. Berarti dia itu harus mutlak gitu ya. Mutlak minus 3/4, berarti dia jadi 3/4 gitu ya. Kita nggak boleh ngeliat minusnya gitu kan ya. Nah, minus ini cuma nunjukin kalau dia itu adalah elastisitas permintaan. Ingat, elastisitas harga itu terbagi jadi penawaran dan permintaan. Sekarang karena dia minus, berarti kita ngitung permintaan. Nah, 3/4 ini berarti kan elastisitas demand-nya. Elastisitas demand-nya itu berarti kurang dari 1, ya kan? Karena 3/4 kurang dari 1. Berarti kita bisa menyimpulkan dari pilihan jawabannya ini adalah yang D ya, elastis. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita langsung lanjut ke nomor terakhir. Lumayan panjang ya ini, bentar aku tulis dulu nomor 5. Bisa dilihat, jadi pada saat pendapatan 2,4 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli itu 20 unit per bulan. Kemudian saat pendapatannya meningkat jadi 2,8 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli berkurang jadi 19 unit per bulan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang dari pilihannya. Kita bisa lihat ada normal, mewah, inferior. Nah, itu udah bisa nunjukin clue-nya ya. Berarti dia minta kita buat nyari elastisitas pendapatan.
elastisitas pendapatan. Nah, informasi yang dikasih tahu itu ada pendapatan sebelum, kuantitas barang sebelum, pendapatan sesudah, dan kuantitas yang sesudah. Berarti dari kumpulan rumus yang tadi aku kasih, kita bisa nyimpulin kita harus pakai rumus yang ini, yang nomor 2 ya. Delta Q ya dibagi delta Y dikali Y1 ya. Ingat, Y1 harus pakai yang Y1 dibagi Q1. Oke? Sekarang kita masuk ke angka-angkanya. Delta Q berarti perubahan Q-nya ya. Dia pertamanya dari 20 turun jadi 19. Berarti 19 dikurangi 20 dibagi delta Y berarti dari 2,4 ya. Jadi 2,8. 2,8 kurangi 2,4 ini dikaliin sama Y1 nya, berarti pendapatan awalnya itu 2,4 ya. 2,4 dan Q1, Q awalnya itu adalah 20 unit. Ini ya. Berarti oke, langsung kita hitung aja. Berarti 19 kurang 20 minus 1 dibagi 2,8 kurangin 2,4 berarti ya udah 0,4 dikali 2,4 per 20. Oke. Ini kan 1 ya, nggak usah dihiraukan, kita bisa taruh ini ya. Ini 20. Nih ya, dari sini aja kita udah bisa lihat nih, ada minus ya. Kita nggak usah jabarin ini, kita lihat minusnya ini. Berarti kalau misalnya ngomongin elastisitas pendapatan ya, ingat kan kategori yang aku bilang, cara pengkategoriannya ini, berarti di sini ada 0, di sini ada 1, ya kan? Di sini yang lebih besar dari 1 itu barang mewah, yang 0 sampai 1 ini barang normal, yang kurang dari 0 atau negatif berarti dia barang inferior. Oke, berarti karena dia ini minus, kita bisa langsung nyimpulin dia kurang dari 0, ya kan? Ya udah, kita langsung aja. Berarti dia ada di sini. Kita arsir jawabannya barang inferior ya. Kita bisa lihat di jawabannya, berarti ini jawabannya tuh sini adalah barang inferior. Dan berikut adalah pembahasan dari elastisitas, konsepnya, kategorinya, dan lain-lainnya, dan juga pembahasan soalnya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan semoga sukses.